Halo malam teman-teman, ketemu lagi di channel Investor Crypto bareng saya Alvin dan saya dari Investor Crypto. Dan Hai, saya lagi. Edo dan saya Edo, investor kripto. Malam Bang Det, malam Bang Alvin, malam teman-teman. Salam sehat ya semuanya. Ya. Tetap bahagia, tetap semangat. Ya. Ya, Bang jadi malam ini mau bahas apa nih Bang Edo? Ya, kita sesuai yang saya kemarin janjikan ya. Ada beberapa faktor fundamental yang mungkin harus teman-teman, bukan fundamental, faktor news yang mungkin teman-teman harus sedikit paham lah. Nah, jadi maksudnya ini saya bagi bertahap. Untuk yang hari ini, malam ini saya mungkin ngomongin soal krisis energi. Berikutnya soal Evergrande yang kemarin. Nah, untuk debt ceiling sama eh, makroekonomi Amerika itu saya masih siapkan materinya. Oke. Ada kaitannya nih Bang sama malam ini jatuh harga Bitcoin nih? Ada kaitannya nggak? Ada. Gimana nih? Mau langsung bahas materinya dulu atau kita mau lihat candle-nya dulu? Langsung aja Bang ya. Ini Langsung aja kebetulan dulu ya. Pin, ini tadinya mau update portofolio, tapi ini Pin HP gua rusak, jadi harus diurusin ke si Hotbit-nya, itunya. Kan gua ada itu yang Google Authenticator ya. OTT, ya betul. Aduh, nggak tahu nih, HP masuk ke air, tadinya kita mau beli, lagi turun mau beli, tapi ini gua harus ngurusin akun Hotbit-nya. Jadi hari ini mah fokus aja ke Bang Edo ya, yang masalah, yang analisis apa itu krisis energi ya, hubungannya sama kripto gimana gitu. Ya, cuman ingat Bang Det ya, market akhir tahun jangan terlalu agresif ya belanjanya. Tetap fokus tetap di main coin-nya dulu aja ya. Jadi strateginya window dressing. Jadi maksudnya kita percantik dulu lah portofolionya kita. Oke, siap. Saya share screen-nya ya Bang Det ya. Window dressing itu gitu ya. Mempercantik portofolio. Ya, percantik dulu portofolionya. Jadi nanti jangan turun dulu. Ya kita fokus lah sama main coin-nya dulu deh ininya. Iya. Tadinya mau beli ini juga sih, Ethereum, mau averaging gitu, ke bawah kan lagi turun gitu. Ethereum ya. BTC-nya nggak beli Bang Det. Nggak ada. Ntar kita diskusikan lagi lah. Boleh. Soalnya kan portonya dikit ini kan. Oke, jadi ini sorry Bang Det, ini untuk menghemat waktu. Gimana kalau misalnya saya sekarang share screen dulu aja gitu? Oke, langsung aja. Emang Bang Edo aja sekarang buat hari ini Bang Edo aja yang cerita. Ya. Oke. Di enable, bisa tolong di enable Bang Det ininya. Bentar ya. Oke, udah coba. Oke, sekarang. Nah, udah kelihatan belum? Udah. Bentar ya, ini saya gede dulu nih. Ya. Oke, ini Bitcoin. Sekarang saya langsung bahas ya. Ini disclaimer-nya dari kita juga, dari Investor Crypto, dan ini juga disclaimer-nya saya. Teman-teman bisa lihat juga. Nanti mungkin bisa di-post, teman-teman bisa baca. Ya, langsung materinya saya bahas. Oke, sekarang ini saya mau ngomongin mengenai krisis energi. Ini krisis energi sering kita baca di koran, dan beritanya waktu kemarin viral, tapi sampai sekarang juga masih banyak dibahas sama beberapa media-media. Cuman kitanya mungkin terlalu disibukin dengan urusan berita-berita yang lainnya, menjadi berita ini seolah-olah jadi kayak bukan berita utama lagi, padahal ini masih merupakan salah satu faktor yang harus kita cermati juga. Dan paling penting, bagaimana dari berita yang tersaji sekarang ini kita bisa ambil potensi atau benefit dari cerita ini atau berita ini. Langsung saya mulai ya. Oke. Nah, ini
ini beberapa juga pernah dibahas di beberapa media ya. Salah satunya CNBC juga, krisis energi itu bukan cuma di satu negara tapi sudah melanda di beberapa negara. Kemudian juga ini ya di berita di tanah air juga ada yang bikin mungkin menarik perhatian dari Sri Mulyani ya. Ini beritanya juga belum terlalu lama, saya pikir masih 1 November ya. Yang 31 Oktober. Kemudian juga sekarang kita mungkin harus tahu krisis energi itu sebenarnya apa sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya saya lihat di Wikipedia gitu penjelasannya itu ada energi krisis itu apa. Tapi kalau saya simpulkan secara dengan kata-kata saya dan saya baca dari beberapa narasumber, ya intinya adalah ada gangguan lah pada pasokan energi. Seperti yang saya baca juga di Collins Dictionary, di artinya pokoknya sumber daya energinya itu berkurang, nggak sesuai dengan supply and demand. Ya, salah satunya juga memicu harga di minyak bumi. Nah, penyebab krisis energi, Bang, ya, kan itu dulu minyak tuh harganya turun ya. Kapan ya itu? Pas tahun kapan ya? Udah rada lamaan ya? masih tahun ini ya Bang ya. Maksudnya awal tahun kemarin. Harga itu minyak harga minyak turun kan? Terus sebenarnya gimana? Sebenarnya simpel Bang. Sebenarnya simpel Bang Dek. Jadi maksudnya itu tuh pemicunya sebenarnya salah satunya dari krisis energi adalah ini dampak dari pandemi yang terjadi di dunia, yaitu COVID. Oh, gitu. Ini mah gara-gara pandemik ya. Oke. Ya. Semuanya itu pasti awalnya dari pandemi COVID-nya itu, jadi berdampak pada semua sistemik, dampaknya sistemik, kena semua sektor, bisa dibilang cukup pengaruh lah itunya. Nah, ini kalau saya jabarin gitu ya, ini ada 8 lah itunya, intinya kalau misalnya itu kenapa terjadi krisis gitu. Yang pertama mungkin ya ada konsumsi ya dari kita secara berlebihan, apalagi kan sekarang kita dengan adanya wabah seperti yang sekarang ini, banyak orang mungkin work from home, kemudian juga ada daring sekolah di rumah, kemudian juga ada beberapa usaha yang dijalankan secara online. Kemudian mungkin juga ada faktor overpopulasi, tapi di sini nggak terjadi karena yang terjadi adalah mungkin dengan adanya pandemi itu berkurang. Tapi ini mungkin asumsinya gitu, terjadinya krisis energi kan bukan cuma sekarang ini, dulu kan pernah terjadi juga. Kemudian mungkin juga dari pemborosan energi, kemudian energi yang mungkin belum terbarukan atau belum digunakan, atau mungkin infrastrukturnya juga masih kurang memadai atau buruk, kemudian juga distribusinya juga mungkin belum efisien, jadi menyebabkan harganya itu mahal. Makanya yang terjadi kemarin, terjadi kelangkaan juga sih di beberapa negara Eropa. Kemudian juga, nah ini yang faktor nomor 7 ini, kecelakaan besar atau bencana alam. Ini kita anggap sebagai COVID itu adalah sebagai salah satu bentuk bencana ya. Nah, ini yang juga memicu terjadinya krisis energi. Yang keempat 8. Yang berikutnya 8 adalah perang. Tapi ini kan perang juga itu juga pemicu juga waktu zaman dulu sebelum sekarang ini. Lanjut, next. Ini kita lihat dari tingkatnya, dari data yang saya cari itu teman-teman atau ini semuanya bisa lihat ya sumbernya. Ya saya ambil dari mana, makanya saya selalu lengkapin dengan data-data yang ini dalam membuat satu ya kesimpulan atau mungkin materi lah ininya. Ini terjadi kenaikan demand, sedangkan supply-nya mungkin belum bisa memenuhi tingkat demand-nya gitu ya. Dari ini kita bisa lihat datanya, teman-teman bisa lihat sendiri, bisa langsung ke sumbernya ini di ourworldindata.org ya, nanti teman-teman bisa lihat semua di sana. Nah, ini konsumsinya juga teman-teman bisa lihat, ini grafiknya terus naik ya. Kemudian ini kita bisa lihat dari beberapa itunya sumber-sumber energi itu apa aja, dari nuklir, dari hidro, natural gas, oil, ada batu bara, ada biofuels gitu.
Ini teman-teman juga bisa lihat dari sumber yang sama ya. Nah, ini dampak gak ada terhadap ekonomi? Ya pasti dampak lah. Terutama sekarang ekonomi di dunia itu kan lagi mulai beralih dari industri 3.0 mulai beralih ke industri 4.0 dan itu pastinya menggunakan energi yang cukup besar juga. Ya, kemudian solusinya tuh gimana untuk dalam mengatasi ini? Solusinya ya teman-teman bisa lihat di sini. Ini saya lagi mau mindahin dulu. Ya mungkin kita disaranin bisa gitu, kita bisa pertimbangkan lah pindah ke sumber daya alam yang terbarukan, air misalnya atau angin atau matahari. Kan ini beberapa juga udah ada ya pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, tenaga matahari, dan itu kan selalu tergantikan ya itunya. Kemudian fokus juga terhadap teknologi penyimpanan, kemudian juga efisiensi, kemudian mungkin bisa dilakukan audit, dan yang paling penting juga kita harus peduli terhadap perubahan iklim. Ya, yang jadi pertanyaan kan sekarang kita ngomongin apa? Kita kan adalah investor kripto. Nah, kripto tuh waktu bulan kemarin ini sempat dibahas sempat di-tweet sama Elon Musk itu Bitcoin tuh nggak ramah lingkungan. Emang saya tuh agak gimana ya, pengen ketawa juga, jadi agak garu-garu kepala, agak bingung dengan statementnya dari Elon. Masa sih sebenarnya kalau menurut saya gini Bang, si Bitcoin itu nggak bisa dibilang green juga gitu. Tapi kalau bicara dia boros energi, ya semuanya juga lebih boros yang lain gitu kalau di compare gitu. Jadi kayak listrik yang misalkan buat listrik buat dipakai buat perusahaan IT kayak gitu kan gede juga gitu. Jadi itu tuh kalau dibilang green juga enggak sih Bitcoin gitu. Jadi cuma soalnya energi yang dihabiskan untuk mengenerate satu Bitcoin kan lumayan gitu. Tapi ya betul. Masih lebih bagus daripada sistem ekonomi untuk menjaga server-server yang misalnya katakanlah perbankan itu kan energinya gede juga untuk servernya gitu. Nah, kebetulan saya juga udah ngumpulin data ke situ juga, Bang Det. Tapi setuju yang Bang Det ngomong itu benar ya. Nah, ini nih sekarang kita lihat aja sekarang dari data-datanya yang saya lihat gitu ya. Total power. Jadi maksudnya energi yang diproduksi itu biasanya tuh ya, maksudnya soal yang diproduksi, yang dipakai gitu. Sekarang mulai industri itu sebanyak 25.000 ya, sekitar 25.000 terawatt hour gitu yang dihasilkan. Dan Bitcoin ya yang dikambing hitamkan oleh Elon Musk pada bulan-bulan kemarin gitu ya, sebenarnya penggunanya hanya 0,37%. Teman-teman bisa telusur sendiri di Google ya, datanya ini ada semuanya ya. Dari ini itu bukan nggak 1% pun nggak ada sebenarnya gitu. Ya benar, ya. Setuju. Nah ini kemudian kita lihat Jadi kalau misalnya sekarang nih, kira-kira kalau misalnya pertanyaannya, oke lah kita di investor kripto gitu ya, kita cari lagi datanya gitu ya. Kalau misalnya itu kita nggak mau berdebat soal itu ya. Kita anggap aja oke lah kalau misalnya BTC dianggap sebagai kambing hitam gitu, maksudnya dalam soal krisis energi ini gitu ya. Sebenarnya kan kripto tuh bukan cuma soal BTC juga. Ya, bukan BTC dan ETH juga gitu. Ini juga Bang. Tapi masih ada beberapa alternatif kripto lain sebenarnya. Jadi gini, kalau lagi bicara energi Bang. Kalau lagi bicara energi ya kita itu ketika memberikan argumen bahwa si Bitcoin itu energinya cuma 1% juga enggak gitu ya. Bukan berarti kita itu membela ya. Kalau kita mah posisi saya ya investor itu cuman memberikan netral fakta gitu. Dan kita tidak mau berseberangan dengan institusi yang sudah established gitu. Cuman ini mau ngasih wawasan aja gitu.
Ya, kita di sini posisinya adalah sebagai pihak yang netral ya. Kita di sini bukan berpihak pada kripto, bukan juga berpihak pada institusi gitu. Ya, Kita di sini mas sebagai investor aja gitu sebenarnya. ya, Cuma yang saya betul. sampaikan hanya data-data aja gitu. Jadi kan Betul. tadi kan kita udah di kambing hitam, maksudnya BTC kan udah di kambing hitamkan sama mungkin beberapa juga udah mulai nyebut Ethereum juga boros energi gitu maksudnya. Ya. Oke, kita lihat juga ada nggak sih sebenarnya kripto yang benar-benar ramah lingkungan gitu. Kita lihat datanya, ada nggak? Kita lihat peringkatnya yang keempat gitu ya. Ini koinnya Bang Det nih. Wah, iya dong. Ini sebagai salah satu alternatif kripto yang punya hemat energi. Energi yang dikonsumsi dari Cardano tuh ya sekitar 0,5 lah. Kecil. 0,5479 kilowatt loh, bukan tera loh. Iya, Kilowatt hour per transaksi itu kecil banget. iya, soal sebenarnya jadi itu ini mah udah sebenarnya orang-orang yang udah rada lama di kripto udah tahu lah untuk solusi energi di blockchain itu yaitu kita itu berubah dari POW menjadi POS. Kalau POS jadi kita nggak ada relatif, bukan relatif sih. Nah, kalau ini green, kalau POS green beneran green soalnya kita nggak pakai energi gitu. Iya. Jadi selamat buat Cardanesia dan koinnya Bang Det ya. Congrats lah. Iya Cardano dong. adalah salah satu kripto yang ramah lingkungan. Nah, Iya. kita lanjut ya. Peringkat tiganya siapa nih? Nah, ini peringkat tiganya nih. Makanya kemarin Shellen-nya berani koar-koar ya, nyala-nyalain Bitcoin. Doge. Tapi gini ya, ini salah satu mungkin yang saya sih nggak banget gitu kalau kalau untuk yang meme coin gitu ya, bukannya saya ini, maksudnya ini teman-teman harus ingat ya, ini rawan pump and dump kalau meme Ya. coin, bukannya saya ngejelekin ya, tapi kalau ngelihat dari faktor risikonya yang mungkin Ya. nggak semua orang bisa cocok dengan meme coin. Hati-hati, jadi teman-teman apalagi yang baru belajar atau baru mengenal kripto gitu ya, tolong dipelajarin, tolong butuh pertimbangan ekstra kalau misalnya teman-teman mau memiliki meme coin dalam portofolionya. Ya, energi yang dikonsumsi dari Dogecoin itu lebih baik lah daripada Cardano. Cuma 0,12 kilowatt per transaksi. Oke. Ya. Ya. Ya, tapi ingat teman-teman baca nih sini juga maksimal supply-nya itu unlimited kalau Doge. Jadi sewaktu-waktu terjadi bubble atau misalnya ya itu ya teman-teman tolong dipertimbangin lah risikonya. Di sini saya nggak dalam posisi untuk menjatuhkan atau memuji ya. Saya ambil tetap dalam menempatkan posisi saya sebagai posisi yang netral. Tapi kalau saya pribadi, saya emang nggak banget gitulah kalau untuk yang meme coin mah. Iya. Oke, lanjut ke peringkat 3 yang paling green. Nah, ini dia koinnya Bang Adit nih. Ya, Cia. XCH. Nah, Cia. Ini cuma 0,023 kilowatt per transaksi. Sekarang berapa sih Ya, Cia? Cia harganya sekarang udah di listing kan? Berapa ya harganya? saya ngecek. Saya kalau dari harga sisi dolar saya belum lihat di CMC ya, teman kalau misalnya di Indodex masih 2 jutaan ya kalau nggak salah ya, per koinnya ya. Oh, udah di listing di Indodex ya udah? Udah ada di Oh, Indodex gitu. udah ada. Hebat ya. Coba saya lihat Oke. nih. Si Cia penasaran juga nih. Ada ini Cia. Udah gede sih peringkatnya juga udah bagus. Oh iya, ini 2 jutaan benar. ya sekitar segitulah gitunya. Lanjut ya, ini rank kedua. Jadi selamat untuk Bang Adit dan selamat juga untuk buat para miner juga yang mining XCH atau Cia. Ini salah satu kripto yang green lah ininya. Nah, ini baru peringkat satunya adalah koinnya gue banget ini. Untuk XRP. Aduh, apa kabarnya semuanya XRP Army? Salam kabar baik untuk kalian bahwa kalian adalah kripto yang paling green menurut yang saya sudah research ya datanya ya. Dari XRP itu konsumsi dayanya adalah 0,0079. Terbaik lah ini untuk saat ini lah.
Oh iya. Salah satu yang paling green. Kapitalisasinya udah gede. Si XRP Ya, udah gede banget nih. Cuma, dan Cardano urutan keempat loh Bang Des. Kalau bukannya Solana, XRP itu bukannya Solana sekarang yang keempat tuh. saya belum riset. Kalau Solana kebetulan saya belum riset. Saya ambil dari CMC aja itunya yang paling Nomor tinggi. 5 Solana, Bang. Nomor 6 Hmm. Cardano. Nomor 7 XRP. Ya, Sekarang mungkin bisa jadi ya. posisi hari ini ya beda-beda dikit sih tentunya. Ya, antara Solana dengan XRP hampir mirip ya, sama-sama centralized, cuman Cardano yang decentralized gitu. Hmm. Ya, cuman dua-duanya punya fundamental kuat antara XRP dan Solana. Tapi utility-nya beda. XRP adalah sebagai remittance. Kalau Solana itu kan ya mereka udah smart contract juga ya ada, kemudian juga ekosistemnya juga mulai banyak. Oke, jadi ada berita bagus nih untuk Wah, XRP. Ini ini mah materinya udah kayaknya ini materi XRP ini mah. ini udah hampir habis nih Bang Ded, ini 2 slide terakhir ini. Oke ya, nggak usah panjang-panjang lah. Ya, oke, ini khusus untuk XRP Army ya. Kabar Hmm. baik untuk kalian bahwa kalau udah saya baca nih kemarin ini XRP itu meluncurin berencana meluncurkan liquidity hub. Jadi gini, ini maksudnya saya jelaskan dikit ya. Liquidity hub-nya itu bank-bank itu nanti kan XRP itu hubungannya sama bank ya. Nah, Ya. bank-bank nanti ke depannya tuh bisa ada fasilitas untuk menawarkan kripto kepada nasabahnya. Ya, jadi mungkin nasabahnya mungkin masih kesulitan atau belum terlalu paham mengenai kripto, ya. Mungkin mereka bisa minta pendapat yang mungkin lebih mereka percaya yaitu pihak bank gitu ya untuk uh, punya dalam portofolio investasi mereka gitu. Kan kalau misalnya pemula mungkin kalau daftar di exchanger mereka mungkin rada pusing ya. Banyak banget ini koin ini kira-kira yang bagus mana gitu. Tapi kalau misalnya bank yang menawarkan biasanya mereka rata-rata lebih percaya gitu. Karena bank-bank tuh lebih selektif itu mereka pasti gitulah. Kalau untuk yang para pemula ini kabar baik juga dalam mensosialisasi kripto pada masyarakat yang lebih luas ya. Yang saya baca mungkin ya pasti yang udah pasti masuk dalam list bank dalam kriptonya itu mungkin yang ditawarkan adalah BTC, Bitcoin, terus berikutnya Ethereum, kemudian yang pasti ya XRP juga ada, XRP 3 mungkin, terus udah gitu untuk meme coin saya nggak tahu, tapi mudah-mudahan sih enggak lah, jangan ditawarkan, harusnya bank bisa lebih ngelihat lah kehati-hatian gitu ya untuk meme coin gitu. Ya iyalah. Nah, Biasanya kalau berikutnya yang kita buat general, masa general gitu ya, mungkin bakal lebih selektif. Paling juga top 10 paling juga. Ya, pastinya bank-bank harusnya mereka bisa lebih bijak lah. Ya kita sama-sama tungguin aja. Dan ini juga mungkin kabar baik kalau misalnya ini produk liquidity hub-nya udah resmi launching gitu ya. Ya saya sih sangat optimis kalau harga XRP itu akan Ya. wow nanti. Iya. Wah. Itu aja. Oke. Itu aja Bang Ded, ringan-ringan saja. Bang, jadi kesimpulannya gimana tadi yang krisis energi itu? Kalau apa? Sekarang kan krisis energi gitu. Jadi hubungannya ke harga gimana ke market gitu? Ya jadi gini ya. Kalau saya lihat sih sebenarnya kalau krisis energi ini closing statement-nya jadinya ya dari Ya. artikel ini saya lupa buat gitu. Jadi krisis energi ini bisa berdampak dua sisi. Jadi sisi negatifnya adalah uh, kalau misalnya ini terus terjadi gitu ya, bukan cuman industri kripto aja yang terancam, tapi industri ekonomi yang berbasis 4.0 juga akan terganggu. Itu dari sisi negatifnya. Oh gitu ya. Oke.
Tapi kalau dari sisi positif gitu ya, itu kan sisi negatif ya. Dari sisi positifnya adalah masyarakat mungkin akan lebih aware, jadi lebih paham dan lebih menggali lebih banyak lagi gitu ya mengenai kripto. Mereka kan berusaha lebih cari informasinya lebih detail lagi gitu. Jadi mereka yang tadinya mungkin cuma fokus di ya cuma taunya cuma BTC atau ETH gitu ya, mungkin mereka akan lebih ini. Apalagi kalau yang saya baca gitu ya, foundernya Apple siapa namanya, Bezos siapa ya? Jeff Itu dia Bezos dia siapa? Jeff ya Bezos. Amazon ya itu mah. Amazon. bukan ya, siapa ya? Steve Wozniak Jobs. ya, Wozniak. Steve Cook, Steve, Steve Ya Cook, Wozniak. Steve Wozniak. Wozniak, itu Steve Jobs. Itu juga bisa. Jobnya kan udah nggak ada itu dia ngeluncurin satu produk tuh yang kalau nggak salah saya lupa Iya, masukin apa namanya. ada kripto juga tapi lupa. Kayaknya pernah kita bahas, Devin. Lupa Iya. deh. Nah itu hubungannya dengan krisis energi juga, dia aware. Iya. Jadi intinya banyak dari kripto juga aware dalam soal krisis energi. Jadi ada juga yang kripto yang khusus soal yang untuk hemat energi juga ada gitu. Saya juga lupa namanya apa gitu. Ya itu aja sih paling yang saya sampaikan untuk malam ini. Singkat-singkat aja ya. Kalau malam mungkin kalau berikutnya mungkin saya mulai materinya akan lebih dalam lagi. Oke. Yaitu Evergrande. Itu aja sih sebenarnya. Singkat-singkat aja lah. Iya, pendek-pendek Kalau aja, Bang. Besok lanjut gitu. Besok aja lanjut, Bang, kalau mau. oh iya, boleh. Oke, Ya, ya. kira yang saya sampaikan sih itu aja, Bang Det. Ini kita masih punya sisa waktu berapa menit nih, Bang Det? Udah saya kebut nih. Bentar lagi sih. Bentar lagi lah. Udah cukup Oke. segini aja, Bang. Segini aja ininya. Enggak mau ngomongin soal fundamental nggak? Sorry, fundamental, technical nggak? Besok aja, Bang. Kepanjangan besok lah. udah lebih dari 15 menit nih. Oke, siap. Pengennya kita tuh setiap video tuh 15 menit, soalnya ke belakang tuh nggak ada yang nonton nih. Kalau udah nonton tuh Iya. paling juga awal-awal doang, 10 menit pertama. Ke belakangnya jarang orang yang nonton sampai selesai itu. Jadi sayang juga kita bikin video gitu, tapi nggak di ini lah. Iya. Tapi Mendingan ini hari ini pendek. nggak kepanjangan ya, Bang Det ya? Nggak, cukup segini aja, Bang. Ya. Oke, Pas lah siap. segini. Mudah-mudahan ini topiknya nggak berat ya, teman-teman bisa lebih Nggak. inilah cepat ngerti. Tapi yang pasti krisis energi ini juga impact juga dengan harga saham dan harga-harga yang lain lah. Semuanya pasti ya pemicu utama, trigger utamanya dari COVID. Ya, itu aja sih. Oke. Jadi itu aja mungkin. Ya. Terima kasih Bang Det, terima kasih Bang Alvin, terima kasih teman-teman. Oke, teman-teman, silakan Alvin aja. Kalau gitu saya tutup aja ya. Thank you Bang Edo atas insight-nya. Kita ketemu lagi sama-sama. Selanjutnya. Thank you juga Bang Det. Terima kasih. Thank you Bang Alvin, thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.